Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, di video kali ini saya ingin membuat sebuah percobaan yang bertujuan untuk mengetahui tentang hukum 2 Newton tentang gerak. Nah, di sini kita membutuhkan alat dan bahannya. Yang pertama ada kelereng. Ini kelereng yang bermassa 0,2 kg. Dan ada bola yang bermassa 0,005 kg, dan selanjutnya yaitu ada stopwatch dan ada penggaris. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita bahas terlebih dahulu tentang hukum 2 Newton tentang gerak. Nah, dalam hukum 2 Newton tentang gerak menjelaskan bahwa resultan gaya berbanding lurus dengan massa dan percepatannya, atau dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Atau bisa kita katakan juga dengan percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau bisa kita katakan persamaannya yaitu A sama dengan sigma F per M. Dalam percobaannya kita akan melakukan percobaan pada bidang datar dan bidang miring. Pada percobaan yang pertama, kita lakukan pada bidang datar. Nah, untuk jaraknya, kita juga menggunakan jarak 50 cm. Nah, untuk benda yang pertama, kita menggunakan kelereng yang bermassa 0,2 kg. Untuk benda yang kedua, kita menggunakan bola yang massanya 0,005 kg. Dengan jarak yang sama, yaitu 50 cm. Pada percobaan yang kedua, kita lakukan pada bidang miring. Yang pertama, kita ukur dulu jarak bidang miringnya. Nah, di sini bidang miringnya berjarak 50 cm. Untuk benda yang pertama, kita menggunakan kelereng yang bermassa 0,2 kg. Nah, untuk benda yang kedua, kita menggunakan bola yang bermassa 0,005 kg. Nah, untuk jaraknya, kita juga menggunakan jarak yang seperti kelereng, yaitu 50 cm. Nah, untuk pengolahan datanya, kita bisa membuat satu tabel pengamatan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan massa, jarak, dan waktu. Nah, di sini kita akan menghitung kecepatan, percepatan, dan gayanya. Nah, pada bidang datar, kelereng. Nah, di sini kita ada percobaan pada kelereng dan bola. Nah, pertama ada kelereng. Kita akan menghitung kecepatannya, yaitu S per T, 0,5 per 0,82 sama dengan 0,6. Nah, selanjutnya yaitu percepatan, delta V per delta T. Nah, di sini V1 sama dengan 0 dan T1 sama dengan 0. Ini karena benda mula-mulanya diam. Jadi untuk V2 kurang V1 sama dengan 0,6 kurang 0, dan T2 kurang T1 sama dengan 0,82 kurang 0 sama dengan 0,73. Nah, untuk sigma F sama dengan M kali A, tinggal kita kalikan saja. Nah, di sini massanya yaitu 0,2 kg. Nah, percepatannya 0,73 sama dengan 0,146. Nah, di sini pada bola, untuk rumusnya sama, kita tinggal masukkan saja yang sudah diketahui pada saat kita melakukan percobaan. Di sini S per T. Nah, di sini jaraknya yaitu 0,5. Nah, waktu yang ditempuh 1,59 sekon. Nah, kita bagikan yaitu 0,146
Nah, selanjutnya percepatannya. Rumusnya sama, delta V per delta T, V2 kurang V1 per T2 kurang T1, 0,31 kurang 0 per 1,59 kurang 0 sama dengan hasil akhirnya yaitu 0,19. Nah, selanjutnya kita mencari sigma F-nya, yaitu M kali A. Nah, di sini massa bola yaitu 0,005 kg. Nah, di sini. Nah, kita kalikan dengan hasil percepatannya sama dengan 0,00095 Newton. Nah, selanjutnya pada bidang miring. Nah, pada bidang miring kita juga melakukan percobaan pada kelereng dan bola. Nah, untuk pencariannya, perhitungannya sama seperti pada bidang datar. Pertama pada kelereng kita mencari V, A dan sigma F. Nah, untuk hasilnya ini S per T sama dengan 0,5 per 0,83 sama dengan 0,6 M per S. Nah, untuk percepatan delta V per delta T, V2 kurang V1 per T2 kurang T1 sama dengan 0,72. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kelereng juga bermassa 0,2 kg dikalikan dengan percepatannya yaitu 0,144. Pada bola sama, S per T sama dengan hasil akhirnya 0,9. Pada percepatannya delta V per delta T hasil akhirnya 1,63 dan delta F sama dengan M kali A. Nah, di sini bola juga bermassa 0,005 kg dikalikan dengan hasil percepatannya. Hasil akhirnya itu 0,008 Newton. Nah, setelah kita menghitung, berarti kita masukkan yang sudah kita dapatkan yaitu nilai V-nya, nilai percepatannya dan nilai F-nya, nilai gayanya. Kita masukkan ke tabel pengamatan. Nah, di sini dapat kita simpulkan pada bidang datar, pada kelereng yang bermassa 0,2 kg, percepatannya 0,73 dan gayanya 0,142. Sedangkan pada bola yang massanya 0,005, percepatannya 0,19 dan gayanya 0,0095. Nah, pada bidang datar, benda yang massanya lebih kecil, maka percepatan dan gayanya juga kecil. Sedangkan pada kelereng yang bermassa lebih besar, maka percepatan dan gayanya juga memiliki nilai yang besar. Jadi sesuai dengan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, setelah kita melakukan percobaan, dapat kita simpulkan bahwa hukum 2 Newton tentang gerak, yaitu apabila sebuah benda yang bermassa M mengalami resultan gaya F, akan mengalami percepatan yang akan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau persamaannya bisa kita katakan A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Nah, cukup sekian dari praktikum saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.